Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat arsip. Senang sekali saya Eka kembali hadir menjumpai sahabat arsip seperti biasa kali ini dalam podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Dan hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang luar biasa yang mempunyai peran yang sangat besar dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 lalu. Bersama dengan saya sudah ada Bapak Dr. Insinyur Haji Azwar Abu Bakar. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT Gubernur Aceh tahun 2004 tahun 2005. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kabarnya gimana Pak hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Sehat. Sudah berapa lama Pak di Banda Aceh? Kan Bapak di Jakarta ya? Sejak Covid saya banyak di Aceh. Oh, Tapi iya. yang pulang pergilah kalau ada sesuatu di Jakarta saya balik di Jakarta. Jadi Jakarta, Banda Aceh bolak-balik Pak ya? Iya, sahabat arsip, Pak Azwar ini beliau adalah sebelumnya itu pernah menjadi wakil gubernur di Aceh tahun 2000, lalu juga beliau menjadi PLT Gubernur Aceh tahun 2004 hingga 2005 itu saat pasca tsunami ya Pak ya, pasca tsunami. Jadi pastinya Bapak juga punya peran yang sangat besar untuk proses membangun kembali Aceh seperti itu ya Pak. Dan juga tahun 2009 hingga 2011 pernah menjadi anggota DPR RI Pak, lalu tahun 2011 hingga 2014 menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya Bapak juga seorang arsitektur juga ya Pak ya? Arsitek ya? Iya, arsitek ya kok arsitektur, iya benar. Arsitek karena Bapak S1-nya itu di arsitektur ITB Pak, Ya, lalu melanjutkan pendidikannya S2 Magister Manajemen Unsia. Pastinya saat pasca tsunami itu menjadi semacam pengalaman yang besar buat Bapak ya dalam hidup Bapak. Sangat besar. Iya, seperti apa Pak? Itu pada saat pasca tsunami kabarnya Bapak saat itu sedang tidak berada di Banda Aceh. Seperti apa nih Pak? Kabarnya Bapak balik ke Banda Aceh melihat kondisi Aceh. Sekitar 2 bulan ya, 2 bulan sebelum tsunami. Iya. Saya sudah ditunjuk sebagai PLT. Karena gubernur sering ke Jakarta. Iya. Tapi waktu tsunami saya harus menghadiri satu pertemuan Aceh dengan Pak Yusuf Kalla dengan pusat. Iya. Yaitu acara halal bihalal. Jadi itu pas tanggal 31 Syawal udah terakhir kan. Iya. Saya ajak istri ikut. Nah, di Jakarta satu malam itu kita begadang malam. Iya. Dan besok paginya saya telepon ke Aceh nggak bisa masuk. Oh, besok paginya. Kan berangkat ke acara itu bisa masuk. Telepon biasa nggak masuk, telepon genggam nggak masuk. Nah, saya dengar ada banjir di Aceh, ada gempa di Aceh. Saya nggak habis pikir kenapa gempa bisa mematikan Alat komunikasi alat gitu komunikasi. ya Pak ya? Nah, tapi saya hadirlah di sana di acara itu. Di acara. Nah, menjelang datangnya Pak Wakil Presiden, saya minta kepada Pak Swapres, saya ingin duduk di samping Wakil Presiden. Dia bilang ini tempatnya Pak Menteri Sofyan Jalil. Beliau mendampingi Presiden. Saya bilang ini, saya mau bicara keamanan Aceh. Mohon saya dikasih kesempatan duduk di samping Wakil Presiden. Nah, begitu sampai Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wagub, gimana itu di Aceh? Ada gempa ya? Ya saya dengar begitu Pak, tapi saya nggak dapat kabar. Ya nanti kita anukan. Ya. Nah saya telepon ke Banda Aceh nggak masuk. Nah menjelang acara, saya bilang sama Pak Wapres, Pak nanti setelah saya bicara, saya langsung pergi ke Aceh Pak. Hati saya tidak enak nih. Nah, saya bisa dapat pesawat sampai ke Medan. Jadi Medan ke Aceh saya nggak punya pesawat. Nah, terus Pak Wapres bilang pakai pesawat saya aja. Pesawat pribadi Pak Wapres. Pribadi Pak Wapres yang kecil. Iya Pak. Nah waktu itu saya menyusun siapa-siapa yang saya ajak. Sudah ada almarhum Pak Mar'i Muhammad, Adil kan Pak Mar'i Muhammad, ada beberapa lah yang saya nanti kita atur lagi namanya. Saya undang mereka. Nah tiba-tiba setengah jam kemudian Pak Wapres bilang, Pak Wagub pakai pesawat Atika saja yang besar. Nanti saya akan dampingi Pak Azwar dengan beberapa menteri. Kemudian ada dari
bencana, apa namanya, sekretaris Badan Bencana Nasional. BP Badan Penanggulangan Bencana ya Pak? Benar-benar. Kalau Pak Wapres kan ketuanya, Iya. ketua hariannya. Nah, itulah kita berangkat. Nah, jadi selesai acara, saya berangkat jam 1 lah. Kita udah masih ke Halim. Nah di Halim tuh saya masih ya pikir gempa biasa lah. Di Aceh kan sering gempa. Iya. Pak Marti datang. Pak Azwar, ini loh, dapat data internasional, pusat gempa itu di Semelu. Kok pusat data di Semelu? Satu hal. Ada lagi orang yang ikut saya, ketua masyarakat Aceh di Jakarta, dia mengatakan, saya dapat telepon dari Sigli. Di Sigli itu, waktu dia telepon saya, dia katakan, banjir. Jadi dua informasi itu buat saya tuh, ini tsunami. Bapak udah tahu soal tsunami? Ya, karena ya kan tahu lah tsunami kan di Jepang kan. Iya. Tapi ada gempa, ada banjir, ini tsunami. Tapi kok gempanya di Semelu Barat, kok tsunami-nya di Sigli. Indonesia masih belum dapat Iya, kira-kira. betul. Terus saya datang ke berangkat, dah. Iya. Dia orang nambah. Nah sampai di dekat Medan, pesawat harus mendarat di Medan. Karena pesawat di lapangan Bintang tidak boleh mendarat, tidak siap untuk di mana. Iya, berarti ini retak kan? Saya bayangkan itu, berarti kan retak ini semuanya. Pokoknya pikiran Bapak udah yang gimana-gimana gitu ya Pak ya? Ternyata maghrib kita bisa mendarat di Bintang. Saya jumpa seorang tentara namanya Kolonel Polisi Rusli. Gimana Pak keadaan di lapangan? Waduh, air naik Pak puluhan meter. Rumah saya di rumah Bapak rata. Kalau bisa bayangkan rumah saya rata. Airnya tuh rata. Kita 3-4 meter. Anak saya laki-laki 2 di Banda Aceh. Iya. Nah, sedangkan 2 lagi di Jakarta. Tadi udah ketemu waktu acara Hal itu ya Pak. Itulah kira-kira. Nah, dari situlah saya berangkat dari Bintang. Istri naik mobil truknya angkatan udara Dari Bintang Pak. Bintang. Sampai di Lambaru di depan PMI udah banyak bergiring pangan. Itu di Lambaru berarti? Lambaru, jadi kan bertidur kita. Iya. Lambaru. Nah istri saya terus ke rumah di Bintang, rumah Wagub. Iya. Dah segitu aja. Nah, kira-kira setengah jam kemudian saya nyusul juga. Nggak ke Pendopo, saya lihat rumah dulu kan. Rumah saya di sana. Udah bertumpuk kayu-kayu itu di atas. Di depan rumah. Jadi saya masuk lewat kayu-kayu itu, saya cari anak saya. Saya lihat kamarnya, komputernya, kira-kira gitulah. Udah bergelimpangan situ kan. Masuk semua 7 ruangan, nggak ketemu saya sama saya. Saya masih pakai baju Aceh itu, baju kebesaran Aceh itu, acara di Jakarta. Acara ya Pak ya? Saya berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau anakku selamat, tunjukkan di mana dia. Kalau udah berpulang kepadamu, tunjukkan juga mayat biar aku tenang. Habis saya doa itu saya lepas. Nah, saya pergilah ke Pendopo. Istri saya jumpa di sana. Dia teriak, ayah, gitu ya. Ayah teriak. Dia sebut nama anak saya, Tejar, Haikal. Saya turun, saya sabar. Bunda, ini kita serah diri pada Allah, nggak bisa apa-apa kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, semua kuasa Allah. Kita berdoa saja, seperti tadi, kalau masih ada kita ketemu, apakah hidup, apakah sudah berpulang. Sudah selesai. Nah, di situ ada orang juga, ada orang lagi dengan keluarga yang meninggal di Pendopo, berjelajah juga. Pak Anwar, anakku, istriku, saya bilang begini, sabar. Saya juga anak laki saya 2 nggak tahu kemana. Nah, itu ada wartawan Metro yang menangkap itu langsung dia viralkan bahwa anak Wagub hilang. Saya belum bilang hilang, saya belum tahu kemana. Langsung ada berita ya Pak? Langsung berita, soalnya saya. Nah, dari situ saya bilang istri saya, ini sudah selesai, kita harus keluarga, kita nggak bisa apa-apa dalam berita, saya harus lebih rapat.
Itu langsung berarti Pak, Bapak langsung pimpin Rapat ya. Saya bilang saya harus ikut rapat. Di belakang itu restoran Pendopo. Iya. Nah, di sana ada yang dari Aceh, ada Panglima, Pak Endang Suarya, ada Pak Kapolda, Pak Bahrum, dua itu. Kemudian ada dari Jakarta, ada Pak Hasyim Asyari, Menteri Perumahan Rakyat. Sudah petinggi-petinggi, terutama sekretaris dari Badan Penanggulangan Bencana, yaitu Pak Budi. Nah, itu, dan lain-lain. Ada 2-3 orang anggota DPR. Nah, Pak Bahrum seharusnya Pak Bahrum yang rapat. Karena dalam sipil kan? Iya. Ketuanya Pak Bahrum. Ya, Pak Uno langsung rapat. Saya buat rapat lah. Nah, saya buka rapat itu dengan doa begini. Nah, ini nanti bisa di setel lagi lah apa namanya. Saya begini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya tahu sepotong ayat itu. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji amal hidup, amal ibadah manusia. Terus ada sepotong ayat lagi yang saya hafal betul karena waktu konflik itu ulama itu ajarin saya ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayatnya. Di situ ada membuka rapat. Jadi sungguh Allah menguji setiap manusia, nggak ada kecuali dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan nyawa, kehilangan harta benda dan mata pencarian. Dikabarkanlah pada mereka yang sabar. Ya. Nah, saya itu bisa dibayangkan anak saya tidak tahu di mana, keadaan itu. Iya betul Pak. Iya benar-benar. Tapi ada yang kok bisa nggak ada perasaan Pak Juan ya? Ada kekuatan gitu ya Pak ya. Kayak itu. Saya mendatar saya mata ada kekuatan. Nah itu kita bilang sampai itu bilang, nah ini kondisi seperti ini apa yang kita lakukan kira-kira. Nah di situ ada orang banyak, bukan hanya Azwar satu orang, Panglima ada, Kapolda ada. Pak Hasyim Asyari ada, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana ada. Artinya tidak terdampak secara emosional kan gitu kan. Nggak banyak kita bisa bicarakan. Apa nih Pak yang dibicarakan saat itu? Ya, ini ada orang yang meninggal. Kita harus cari menguburkan segera. Kan takut kita nanti merebak itu adalah yang kita. Iya. Kita harus mengobati orang sakit. Ya, yang sakit. Pasti banyak yang sakit kan, nggak semuanya meninggal. Iya. Nah, kemudian ya nanti ini kalau ada rumah-rumah yang rusak, tapi kita belum tahu serusak apa. Masih belum ada gambaran ya Pak ya? Gambaran. Iya. Nah, cuman ada satu, walaupun tidak efektif ya, saya minta siapa itu, ada Pak Tamlika Ali, ada Pak Sultan Jalil. Iya. Ya. Saya minta beberapa itu ngurusin soal TVRI, RRI. Saya minta Pak Sultan Jalil urus itulah. Iya. Itu saya ngomong seperti itu. Saya nggak ingat pasti apakah Pak Sultan Jalil ada apa tidak waktu itu. Tapi saya minta beliau ngurus itu. Kan saya tidak jadi gubernur. Iya. Kemudian saya minta ada yang ngurusin soal kuburan. Saya minta Pak Farhan coba cari tanah kuburan. Nah itu besoknya saya perkuat. Itu masih di hari yang sama ya Pak ya? Di hari yang sama malam tuh masih. Iya. Pak Farhan, tadi saya udah pergi ke nanti jam ini Pak, kita ambil nih, kita buat besoknya. Pokoknya ada pembagian tugas sederhana yang ngurusin komunikasi. Iya. Yang ngurusin orang sakit, ya kan, yang ngurusin orang meninggal. Itu dulu, tahap itu dulu. Itu yang paling krusial ya Pak Krusial. ya? Saat itu ya. Nah, gitu. Nah, habis itu jam 11 saya tahu anak saya masih ada. Jam 11 malam Pak. Ada yang bilang anak saya masih ada, yang satu. Dijemput dapat, kita dapat dua-dua. Nah, itu hari pertama.
Hari pertama langsung Bapak kumpulkan tadi bapak-bapak dari Kodam, Panglima Kodam. Tidak saya kumpulkan, mereka udah ada situ. Datang situ ya Pak ya? Di restoran. Iya, langsung membahas bagaimana untuk Ya. apa namanya langkah pertama. Langkah pertama apa? Jadi ada orang situ, ada Panglima, ada Kapolda, ada sekretaris Iya. apa namanya bencana. Jadi secara orang udah cukup. Tapi kalau sekarang saya sebut dengan dalam teori saya kuliah S3 bounded rationality. Kita nggak tahu apa yang kejadian sebenarnya. Nggak tahu kita. Itu masih apa ya? Blank. Ngeblank gitu ya Pak ya, gambaran seperti apa? Nah, ini sambung lagi. Nanti bisa di mana dipakai, mana nggak perlu pakai. Iya. Nah, jam 11.30 ketemu dengan anak saya Tegar, yang tua. Dia khawatir betul karena adiknya datang ke Pendopo. Dia pikir akan ada gempa lagi, dia ada trauma. Saya bawalah dia ke rumah adik saya, tempat dia tadinya mengungsi. Saya bawa situ. Disitulah saya lihat di jalan itu memang gelap gulita jalan Banda Aceh itu. Kalau kita kasih mati lampu hitam, Nggak nampak apapun ya. nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada bulan, nggak ada. Nah sampai di sana saya baca ayat tadi itu lagi ke dia, sembahyang habis Maisha semua situ, dia tenang. Saya balik ke Pendopo. Jadi saya nginapnya di Pendopo di restoran itu. Iya. Saya ibu di rumah sana. Ibu Pak ya, Pak. Nah besok pagi hari Senin, iya betul. saya keluar ada mobil Mercedes, saya keluar. Saya pergi ke kantor gubernur. Itu gimana Pak? Sepanjang jalan tuh pasti Bapak. Di kantor gubernur tuh lantai 1 tuh hancur. Lantai 1 hancur. Saya coba naik, di belakang itu ada aula. Di situ ada pusat Satkorla, kantor pusatnya Satkorla Aceh. Itu data-data tentang macam-macam lah tentang bencana di Aceh. Tapi kan tidak termasuk bencana gempa, terutama bencana karena konflik ya. Waktu saya mau naik tangga, jenazah di mana-mana. Di Di kantor gubernur. Pak. Yang lantai satunya tuh, lantai dasarnya tuh habis semua. Nah, ada yang menarik saya lihat. Di situ ada satpam, masih ada. Kemudian ada beberapa orang mencari mayat, mengumpulkan mayat. Hari kedua loh. Hari kedua udah langsung ada yang mengumpulkan. Rupanya mereka itu sebagian tuh anak-anak PMI yang keluarganya hilang. Tapi di hari itu langsung bertugas. Dari dia bertugas, dia nggak cari keluarganya balik-balik orang, enggak. Nggak cari, ini bukan keluarga saya, enggak. Dia angkat aja yang semua yang ada. Itu luar biasa. Itu pengalaman pertama. Memang terpanggil, memang sukarelawan itu terpanggil. Nah, pulang situ, saya ke Pendopo. Kemudian datang Pak JK. Sampai ke Karena Pak SB menghadapi bencana di Papua ya. Papua, Pak JK datang. Pagi-pagi itu datang. Begitu dapat kabar kan langsung ketahuan. Jadi sorenya tim Pak JK udah sampai ke Banda Aceh, langsung kasih kabar besok paginya Pak JK datang. Iya. Di situ kami pergilah ke rumah sakit tentara. Di Kesdam ya Pak. Kesdam. Rumah sakit yang tidak hancur ya Kesdam. Berarti itu yang masih bisa digunakan ya Pak ya? Rumah sakit umum Zainul Abidin. nggak bisa. Kan saya lewat udah hancur. Hancur bawahnya dia hancur. Jadi rumah sakit Kesdam, disitulah banyak orang jenazah, orang sakit. Kita hampir tidak bisa buat apa-apa, mengeluh. Jawabatilah sebisanya. Dari situ kita pergi ke, maaf, tadi ada sedikit. Waktu mau jemput Pak Yusuf Kala, kita sempat singgah di Gudang Dolok. Oh yang di Daur Bure itu Pak? Bukan Gudang Dolok yang di di Lambaru, atas Lambaru sana. Oh iya. Dalam rangka apa tuh Pak kesini? Ya karena kita kan perlu, saya lihat orang udah buat tenda di mana-mana, ada yang Oh iya. Kita di situ kita buka, ada kunci kita buka, walaupun dia sengaja udah jatuh, kita buka, kita angkat lah.
Dan 50 ton itu dibawa. Bisa dibawa ke. Nah, dan juga kita dapat beberapa tanah untuk kita bisa jadikan tempat penguburan. Pak Bupati Aceh Besar waktu itu namanya Rusli. Pak, ini ada tanah bekas aliran Kurung Aceh yang diluruskan. Dulu kan Kurung Aceh itu kan agak belok-belok gitu. Iya, iya. Itu dipotong, dibebas itu ada tanah bekas itu. Itu bisa kita pakai. Nah, kira-kira gitulah bahasanya. Jadi saya minta supaya itu diproses lah. Jadi itu kalau kita bisa bahas ya pemakaman pertama Mas Al tuh di mana itu Pak kalau dari cerita Bapak ini? Di Nah. daerah. Berarti kan udah ketemu. Pak JK kita ketemu. Iya. Kita dapat tanah ya untuk kita kuburkan. Nah, tapi untuk menguburkan itu kan kita mesti ada penggalian. Iya betul Pak. Hari kedua itu kita cari orang yang punya alat berat. Dia nggak punya operator. Jadi ada hal satu, nggak ada hal yang lain, kira-kira Iya. gitu. Tapi hari ketiga mulailah kita kerja, terutama alat-alat dari seorang pengusaha yang sangat sangat itu. Banyak pengusaha juga, tapi hanya nonton-nonton aja. Tapi ada pengusaha yang cepat langsung memberikan bantuan. Dari sini Pak, dari Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh juga. Jadi itu alat berat tuh. Ekskavator ya Pak. Mulai kerja untuk ngorek apa itu. Nah, saya pernah ngomong hari kedua itu, yang meninggal tuh 20.000. Hari kedua ya Pak, itu dapat data Itu segitu. udah datang pers ya, Iya. kita 20.000 orang. Terus tegur saya sama Pak Budi, Bapak jangan besar-besarin. Masih belum bisa apa ya? Iya. Menerima gitu ya Pak ya. Iya. Kok sebanyak itu Iya, gitu ya kalau Pak. saya kan biasanya gini, saya kan cara ilmu saya bukan ilmu Iya, cara. iya. Kalau sekian per kilometer persegi, sekian lah kira-kira. Iya, iya. Nah, ternyata 60.000 pada Aceh aja. Ya kira-kira gitu. Masih tidak menduga ya Pak ya. Jadi ada posisi yang yang tidak tahu semuanya itu juga membuat kita tidak terlalu gugup. Nah itu yang saya dengan Pak JK. Kemudian malamnya itu saya minta juga sama Pak Kapolda. Pak Kapolda, tolong Bapak cari makanan. Karena tadi siang saya lewat dengan Pak JK, orang udah bilang begini. Iya. Dari jalan, nggak ada makanan. Iya. Baik Pak Adwan, beliau ajaklah namanya Kepala Dinas Sosial. Nanti di mana yang kita ambil barangnya kita catat, nanti kita bayar belakangan. Kemudian saya, baik Pak Adwan. 2 jam beliau balik. Pak Unur, udah ada lagi makanan Pak Unur. Jadi itu makanan toko itu udah air lumpur itu udah dicampur dengan makanan. Ada mayat juga di situ. Jadi nggak dapat satu kaleng pun. Jadi usahanya udah ada. Beras kita kasih kan Iya. siang itu, tapi malam tuh kita cari apalah biskuit atau makan apa di warung-warung nggak ada. Terus gimana itu Pak? Pas Ya, itu enggak ya itu kondisinya kan. Iya. Ya, nanti datang orang dari Jakarta bawa sedikit Iya. tapi tidak masih. Tapi sebenarnya kalau kita bicara Banda Aceh ini kena, tapi ada yang kena kan, Lambaru, Iya. daerah itu nggak semua kena. Jadi kalau mau masih ada lah pertukaran, nggak sampai orang mati kelaparan. Iya. Jadi setelah kena itu nggak ada yang mati kelaparan, kecuali ya dia sangkut di mana itu lain. Tapi yang secara massa, walaupun tidak terlalu masih orang bantu itu terjadi interaksi Iya. yang terdampak dengan yang nggak terdampak, sehingga ada bantuan kepada keluarga dan sebagainya. Iya. Terbantu di situ ya Pak ya, ada daerah yang nggak cuma terkena di situ. tsunami ya Termasuk Pak yang ya. di Calang itu kan, Iya. nah, di atas itu kan nggak kena tuh. Nah, bahkan orang kampung dia dengar ikut bantu keluarganya. Kayak di situ waktu itu saya bilang sama orang kawan-kawan kami, turun bantu tuh, tidak apa-apa di sekarang ini. Kita menghadapi tsunami ini, nggak ada masalah, silakan. Saya suka ngomong itu di radio ataupun di Iya. TV. Jadi makanya saat itu mulai masuk ini ya Pak ya, maksudnya pihak-pihak asing gitu ya Pak ya. Gitu. Karena kan sempat juga ada kabar katanya Bapak juga diprotes nih sama Kapolda. Ya, Gara-gara tadi itu ya Pak ya. Terus jadi seperti waktu apa hari itu kedua Pak? masuk. Nah, sebenarnya ada hari Pak. Hari kedua, hari Senin, datang teman saya, namanya Mike Griffin, orang New Zealand, yang dulu aktif di Loser. Iya. Saya bilang, Pak Mike bantu saya nih, banyak orang bule yang mau datang ini. Dia bilang,